Saya berdiri di pinggiran danaunya luas banget, dan biasanya sering turun kabut, dan biasanya ketika turun kabut biasanya gerimis, walaupun siang hari, dan gerimisnya cuma di area itu aja. Julukan itu ternyata bukan semata-mata julukan yang tanpa alasan, tanpa sebab segala macam, karena masih bisa kita track gitu, kita lihat dari kacamata yang lain, dimensi yang lain gitu kan. Beliau ngomong gini, siapapun orang yang masuk ke wilayah ini maka harus mengikuti aturan ini. Kalau kita pergi ke Bali kayaknya rasanya damai, tentram segala macam gitu. Nah, yang ada di penglihatan Alif melihat Bali itu sebenarnya dia menyimpan cerita seperti apa sih, Liv? Di dimensi lain maupun di peradabannya masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Sobat Time Travel, Alif, ini ada satu yang menarik nih di episode kita kali ini. Kita akan mengupas satu penelusuran tentang sebuah pulau yang ada di Nusantara, tapi belum pernah kita bahas. Nah, sebuah pulau yang memiliki pesona keindahan yang luar biasa, di mana orang-orangnya tuh memegang teguh tradisi dan nilai budaya yang luhur para nenek moyangnya. Nah, pulau ini punya reputasi yang mendunia. Bahkan banyak orang lebih mengenal pulau ini ketimbang negeri yang menaunginya, Indonesia. Mungkin kita kenal pulau ini sebagai Pulau Bali. Nah, julukan Bali sebagai Pulau Dewata, mungkin itu yang terpikir pertama kali ketika saya dihadapkan pada Pulau Bali. Nah, karena mungkin kentalnya tradisi dan budaya masyarakat Bali yang lebih besar, masyarakatnya menganut agama Hindu terbesar di Indonesia, di mana cerita-cerita tentang para dewata sering muncul dalam kisah-kisah epik di ajaran Hindu. Nah, beberapa tradisi keagamaan dan budaya masyarakat Bali itu pun saat ini masih bisa kita telusuri kembali sampai kepada masa Kerajaan Majapahit, di mana pernah ada satu eksodus besar-besaran kalangan intelektual, kalangan seniman, musisi, terus kemudian pendeta, itu dari Jawa ke Bali pada abad 15. Maka tidak heran jika Bali itu terkenal dengan karya seni yang tinggi di berbagai kehidupan, dengan candi-candinya, dengan karya seninya, dengan seni musiknya, segala macam. Nah, Liv, jadi di balik pesona keindahan alam, terus kemudian budaya yang luhur yang mereka pegang teguh gitu kan, serta atmosfer kedamaian ya. Kalau kita pergi ke Bali kayaknya rasanya damai, tentram, segala macam gitu. Nah, yang ada di penglihatan Alif melihat Bali itu sebenarnya dia menyimpan cerita seperti apa sih, Liv? Di dimensi lain maupun di peradabannya masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Jadi dengan izin Maha Kuasa, saya coba untuk pergi ke Pulau Bali lagi, karena beberapa kali saya pernah ke Bali. Oh, udah pernah Bali? Iya, alhamdulillah udah pernah jalan-jalan ke sana. Lalu saya pergi ke sana. Ketika mau menelusuri ini, saya tertuju ke salah satu lokasi yang saya pernah datangin, yaitu kalau nggak salah namanya, saya nggak tahu nama wisatanya apa, tapi itu di daerah Kintamani, ada sebuah danau di dataran tinggi. Mungkin orang-orang Bali atau yang sering ke Bali pasti tahu. Saya datang ke situ spirit, bukan fisik. Lalu saya berdiri di pinggiran danaunya luas banget, dan biasanya sering turun kabut, dan biasanya ketika turun kabut biasanya gerimis, walaupun siang hari, dan gerimisnya cuma di area itu aja. Di situ ada satu pura yang sangat terkenal. Saya juga lupa nama puranya apa, tapi itu ikonik banget lah bagi para pelancong, bagi para wisatawan, bagi para turis. Nah, saya lagi lihat sekeliling itu danau yang tenang banget, udaranya dingin. Lalu beberapa lama dari arah belakang itu ada satu orang, bisa dibilang sebagai bapak-bapak lah,
usianya juga mungkin ya lumayan tua lah. Beliau sosoknya itu menggunakan pakaian seperti pakaian resi, pakaian begawan, rambutnya ciri khas sekali diikat disanggul gini. Nah, ada kuncupnya gitu. Terus perawakannya kayak perawakan orang Nusantara, orang Bali gitu. Terus juga beliau menggunakan bawahnya badannya itu kayak kain-kain warna putih tapi gini. Jadi ada satu ke sini, satu ke sini. Dan itu kayak dililit gitu lah. Bawahannya juga kayak semacam pakai kain juga, kain yang kayak sarung tapi kain gitu. Beliau, nah uniknya beliau itu di tangan kanannya megang, kalau saya lihat itu kayak tasbih kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu kayak tasbih karena memang bentuknya itu biji-bijian yang ada talinya gitu, dan itu panjang, bener-bener panjang. Bukan yang kecil-kecil kayak ini. Iya, maksudnya ukuran ininya panjang talinya gitu. Jadi kalau misalkan satu gini itu panjang, entah berapa puluh di dalam itu bijinya atau berapa ratus. Dan fisik beliau kurang lebih tingginya hampir setara dengan saya, walaupun beliau lebih pendek sedikit. Di situ saya mengaturkan salam, beliau juga gini menjawab salam saya, dan saya ngerasa beliau itu orang yang sangat luhur karena ketika beliau datang, hawa yang di sekeliling itu yang tadinya cuma sekedar enak, damai buat healing, kata anak Jaksel, healing buat di sana itu enak banget, nyaman. Tapi ketika beliau datang, ada hawa yang lebih dari itu yang agak sulit diungkapkan pakai kata-kata. Jadi, tapi lebih baik atau bukan? Lebih baik, Mas. Lebih baik karena yang tadinya udah nyaman, udah tenang banget lihat danau di daerah Kintamani itu, beliau datang lebih nyaman lagi, jauh lebih nyaman. Bukan cuma sekedar di mata dirasa, tapi sampai ke hati, sampai ke sanubari yang paling dalam itu rasanya itu tenang banget. Dan beliau penuh dengan senyum dan ramah ternyata. Ibaratnya kalau saya bisa ngerasa kayak beliau ini kayak sosok bapak lah ibaratnya gitu, ngomong banget lah. Saya ngerasa deket banget sama beliau. Terus setelah kesan yang sangat bagus tadi, lalu saya tanya ke beliau, Bu, kalau mohon maaf, saya mau tanya, mohon izin kalau boleh tahu bahasanya beliau, bukan. Bapak siapa lah gitu. Bapak siapa. Terus beliau menjawab dengan santun sekali, dengan logat Bali ya. Ya bahasanya bahwa beliau itu adalah gini, saya adalah salah satu orang yang memang berasal dari pulau ini. Yang memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun saya masih ada di sini. Nah, terus berarti kan memang sangat luhur kan. Terus saya kayak mau nanya tapi susah, Mas. Jadi di dalam hati aja gitu. Untuk ngutarin susah, tapi nggak tahu gimana beliau tuh udah paham apa yang saya maksud di dalam hati. Beliau ngungkapin gini, kamu datang ke sini pasti ada tujuan. Saya tahu kamu sudah beberapa kali pernah datang ke sini dengan logat Bali ciri khas sekali. Iya Pak gitu. Terus saya tahu kamu sebenarnya suka di sini, tapi ada beberapa lokasi yang kamu kurang nyaman. Tapi sebenarnya kamu nyaman. Iya betul. Ya udah, kamu mau ikut bahasanya mau ikut aku apa enggak gitu? Mau ikut aku atau tidak? Kalau boleh tahu kemana Pak? Ikut aja, ayo gitu. Diajak ke sekitaran danau itu. Lalu ke salah satu bangunan yang ada di situ yang ikonik banget, dan itu pura. Pura di situ beliau ngejelasin gini. Pura ini sebenarnya bukan hanya pura biasa. Pura di sini adalah salah satu pura yang disakralkan bagi orang-orang yang berada di wilayah Bali, terutama di wilayah Kintamani itu. Nah, pura ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi pura ini juga dari zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang, sangat sering dikunjungi oleh para dewata. Gitu. Oke. Saya dengerin aja dengan seksama. Ini baru satu.
sebenarnya ada beberapa lokasi di tempat-tempat yang lain. Kamu masih mau ikut? Ya Pak, ayo ikut aku katanya. Pergilah. Saya diajak sama beliau ke salah satu wilayah yang lain. Wilayah itu sekelilingnya banyak banget sawah, tapi udaranya juga dingin. Mungkin kalau bisa saya sebut, mungkin salah satunya daerah Ubud, ke sekitaran Ubud kali ya. Pokoknya daerahnya itu banyak sawah lah, ciri khasnya. Di situ ada salah satu pura. Saya juga nggak tahu lokasi persisnya di mana. Kalau yang ada di aslinya, di aslinya. Dan di situ beliau nunjukin, kamu lihat bangunan itu, sebenarnya sama, fungsinya sama, dan tujuan bangunan itu didirikan juga sama. Pada intinya, para dewata sering sekali datang ke bangunan itu. Lalu saya pergi lagi sama beliau, diajak ke tempat-tempat yang lain, dan itu ada beberapa titik, ada kayak semacam di pinggiran pantai, mungkin entah di wilayah, entah itu Kuta atau Nusa Dua, atau saya nggak tahu nama-nama wilayahnya. Pokoknya ada salah satu sekitaran pantai, ada pura di atasnya, dia kayak semacam di batu karang gitulah. Nah, di situ beliau menyebut, ini adalah salah satu pura yang memang juga sangat terkenal di zamanmu, di zaman sekarang. Dan ini adalah salah satu pura-pura yang dari tadi kita datengin. Itu juga sangat sakral. Terus datang lagi ke tempat yang lain. Ada pura ini di kawasan sekitaran gunung. Saya nggak tahu itu apakah mungkin Gunung Agung atau gunung yang lain yang ada di Bali. Tapi yang terkenal kan Gunung Agung. Betul. Dan itu kayak semacam ada di bawahnya, di kaki gunungnya, atau mungkin di sekitar lerengnya. Saya juga kurang bisa teliti sih. Di situ ada satu pura, kayaknya lebih tua daripada pura-pura yang tadinya kelihatannya ya pada saat saya ngeliat. Beliau bilang gini, pura ini memang sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, tapi di zaman sekarang lebih dirawat lah, karena udah kemakan usia kan. Nah, pura ini pun juga sama fungsinya, para dewata sering datang ke sini. Terus dari tadi beliau ngomong dewata sering datang dan lain sebagainya. Terus saya tanya, maaf Pak, saya mau tanya, mohon izin, kalau boleh tahu, dewata yang Bapak maksud yang seperti apa? Apakah memang dari zaman dulu atau gimana gitu? Apakah sampai zaman sekarang pun masih dalam hal spiritual gitu? Beliau senyum, bahkan giginya tuh sampai kelihatan. Beliau ngomong gini, coba kita pergi ke masa lalu, kamu lihat secara luasnya. Dan yang saya lihat, memang pada masa Nusantara zaman dulunya, nggak tahu gimana wilayah Nusantara, wilayah itu kayak dinaungi oleh satu cahaya ibaratnya, satu cahaya yang luas, yang pokoknya bagus lah gitu. Pulau ini di masa lalu. Sebenarnya enggak secara keseluruhan. Secara keseluruhan wilayah Nusantara itu, Mas. Yang saya lihat memang ada beberapa sosok-sosok itu. Sosok-sosok leluhur, ibaratnya sosok-sosok leluhur yang memang sangat-sangat luhur gitu. Datang ke beberapa lokasi-lokasi yang ada di Nusantara. Dan salah satunya di Pulau Bali, dan di Pulau Bali sendiri ada di beberapa titik. Nah, ibaratnya gitu, kayak tempat singgahnya, tempat apanya lah gitu. Dan balik lagi ke zaman yang sekarang, beliau mengatakan bahwa itulah mengapa pulau ini yang disebut sebagai Pulau Bali punya sebutan lain, sebagai Pulau Dewata. Karena dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang, wilayah ini, wilayah Nusantara ini dijaga oleh para leluhur. Nah, seiring berjalannya zaman, cuman wilayah ini yang masih menjaga tradisinya, gitu, tradisinya itu. Maka dari itu, Pulau Bali tradisinya masih sangat kuat, Mas. Iya, betul. Gitu, kental sekali. Jadi, maka dari itu pulau ini sangat dijaga, sebenarnya kata beliau gitu. Dan pulau ini sampai zaman sekarang pun masih dijaga oleh para leluhur. Dan saya salah satu orang yang ibaratnya kayak ngedoakan lah, kayak menjaga pulau ini agar tetap berjalan dengan aman-aman aja, tetap seimbang semuanya. Kurang lebih kayak gitu. Walaupun udah banyak turis masuk, banyak wisatawan dari yang lain masuk, tapi tetap nggak tahu gimana antara wisata dengan keluhuran Bali tetap jalan beriringan, nggak ada yang saling merusak. Bahkan agama-agama lain nggak ada yang saling merusak. Iya betul. Gitu betul, Mas. Itu mungkin. Makanya itu juga bisa menjelaskan bahwa ada berbagai macam canang ya, tempat kayak sesaji mau di mana aja. Iya, itu nggak ada yang ngerusak, nggak ada yang iseng jahil dan lain-lain. Jadi paham. Beliau ngomong gini,
siapapun orang yang masuk ke wilayah ini maka harus mengikuti aturan ini. Yang Gitu. ada di situ. Harus mengikuti wilayah ini karena wilayah ini dijaga dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Gitu sih. Makanya sangat sakral. Sangat sakral. Gitu sih. Nah, Sobat Time Travel, dari apa yang tadi Alif sampaikan, mungkin kan jadi terlihat bahwa julukan itu ternyata bukan semata-mata julukan yang tanpa alasan, tanpa sebab segala macam. Karena masih bisa kita track gitu, kita lihat dari kacamata yang lain, dimensi yang lain gitu kan, bahwa keindahan alam ini perlu bersanding juga dengan keteguhan memegang tradisi dan budaya masa lampau lah ya, istilah nenek moyang gitu ya. Ada lagi Liv yang mungkin beliau menitipkan pesan untuk kita generasi masa kini untuk Pulau Bali khususnya. Sebenarnya gak ada sih Mas. Ada ya? Mungkin kalau pesan Sudah tergambar dari apa yang Alif ceritakan gitu kali ya. udah diwakilin sama Mas Anton. Oke. Nah, Sobat Time Travel, mungkin ini sedikit yang bisa kita ceritakan tentang Bali sebagai Pulau Dewata. Semoga kalian suka dengan tayangan kami kali ini. Jika kalian suka, tekan tombol like, bagikan ke sebanyak mungkin orang. Dan kalau kalian punya pendapat yang lain tentang Pulau Bali, menambah kekayaan tentang kasanah budaya dan tradisi luhur yang ada di Bali, kalian boleh komen di kolom komentar dan tetap subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video terbaru kami. Sampai kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.